berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu harap semua anak-anak ibu dimanapun berada dalam keadaan baik-baik dan juga sehat-sehat ya, meskipun situasi saat ini masih sangat darurat. Baiklah, pada kesempatan kali ini, tepatnya di dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan, pada pertemuan kita yang pertama di kelas 7 bangku SMP. Nah, kita akan membahas materi mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam materi bab pertama ini diharapkan anak-anak ibu semua, setelah kamu selesai mempelajari bab pertama ini, kamu dapat menjelaskan, dapat mengerti apa Pancasila itu, kemudian kenapa Pancasila itu dikatakan sebagai dasar negara? Lalu, nilai apa yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri? Namun, sebelumnya, kamu harus memahami dulu bagaimana sih proses perumusan dan proses penetapan Pancasila. Secara singkat, Pancasila lahir dari pendiri negara Indonesia yang tergabung di dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, mereka adalah orang-orang yang terpilih dari Sabang sampai Merauke sehingga bisa terbentuklah yang namanya dasar negara Indonesia yang begitu kokoh, yaitu Pancasila. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan kamu saksikan penjelasan berikut ini. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bab 1. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Pada lambang negara ini terdapat Pancasila yang menjadi dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara lahir sebagai buah perjuangan para pendiri negara. Setiap negara pasti memiliki dasar negara sebagai pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara agar tidak terombang-ambing oleh derasnya arus perkembangan zaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai asli yang ada di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang berlaku universal atau umum, artinya diakui dan dihargai oleh bangsa-bangsa dan negara lain. A. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI dilantik oleh Jepang, beranggotakan 62 orang. Yang terdiri di mana atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan R.P. Suroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. A. Sidang resmi. 1. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Kedua, sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. B. Sidang tidak resmi. Pada pelaksanaannya, sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan kedua.
Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Cho Sang In dan kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. B. Perumusan Dasar Negara. Usulan mengenai rumusan dasar negara Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, Mr. Supomo, dan Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati kesepakatan dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukadimah. Oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Oleh Sukiman Wiryo Sanjojo disebut Gentleman's Agreement. Naskah Mukadimah Piagam Jakarta memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian pemaparan materi untuk bab 1 ini mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada pertemuan pertama ini. Nah, untuk lebih memantapkan anak-anak ibu semua pemahamannya mengenai materi ini, di sini ada tugas. Silahkan kamu kerjakan sebagai tugas harian. Nah, setelah selesai langsung kamu kumpulkan melalui classroom-mu. Oke, selamat bekerja dan tetap semangat!